Okay, there are five slides for the explanation of the componential analysis about the semantics. Yeah. Okay, yeah. This is the componential analysis. As we know that meaning, yeah, there are many kind of interpretations. Uh, Specifically, yeah, if you want to listen, yeah, what the people speaking, yeah, about the content of sentences, and then sometimes we don't understand, yeah, what do they mean about the sentences, about their speaking here. Okay, for this meeting we would like to know about the componential analysis. Yeah, for this meeting, yeah, is we yeah, is we know that as we know that componential analysis is, yeah, it means, yeah, represents our intentions by breaking it down into smaller semantic component, sometimes known as componential analysis or semantic decompositions, yaitu maknanya. Jadi componential analysis dan semantic decomposition itu they have the same meaning. Okay, what is the breaking down about the word intentions? Okay, before we discuss here, okay, Posni would like to give your figure that, take for example, yeah, in Sudanese, yeah, okay, I think there are many kind of things that in Sudanese, yeah, to say one thing with many words, but yeah, all of them are the same meaning. Take for example, ya, in Sundanese, dalam bahasa Sunda itu ada bahasa yang disebut dengan what is it? If you want to sit down, and then in English, ya, we call it chairs, ya. Nah itu kalau dalam bahasa Inggris kan itu hanya kursi saja, ya. Mau bentuknya misalnya bundar atau petak, ya. Itu misalnya untuk tempat duduk itu disebut dengan kursi. Nah ini kan, ini ada native speaker, ya, Sundanese kebetulan ini, ya, Nugraha. Halo Nugraha. Nugraha. Okay, you still, yeah, you still with focus nih, right? Yeah, here, listen carefully. Yeah, I would like to ask you, Nugraha, ya, dalam bahasa Sunda. Nah itu kan ada yang disebut dengan kursi, ya. Nah kalau kursi itu seperti apa bentuknya secara umum? Kakinya 4. Ya. Nah selain kursi ada lagi, ya, tempat-tempat duduk dalam bahasa Sunda banyak sekali, ya. Nah tapi fungsinya itu sama, ya, untuk tempat duduk. Can you say the name of the chair in Sundanese? Bisa disebutkan itu apa misalnya? Jojodog. Nah, jojodog. Oke, ya itu, ya. Nah, kan tadi secara generalnya itu kan kursi, ya. Nah, dari Sundani ada jojodog, apalagi? Ada yang buat itu Pak, yang kursi goyang. Ya, namanya apa kalau dalam bahasa Sunda? Lupa Pak. Oke, ya. Nah, kalau bangku ada dalam bahasa Sunda? Bangku ada. Oke, nah, ya, itu oke, itu just the example, ya, dari component analysis, ya, it means that itu dalam kata kursi dalam bahasa Sunda itu di breaking it down, ya, into a specific one. Tadi ada jojodog, tadi katanya, ya, ada yang
posisi goyang, ya. Nah, ada lagi misalnya bangku, ya, apa itu bahasa Sundanya, nah itu yang disebut dengan, ya, tadi represent word intentions by breaking it down, ya, from general to the specific one, ya. Oke, kita lihat di sini. Di sini contohnya, ya. Nah, ini dalam the analysis figure, kita lihat di sini, ya. Ini secara general, ya. Tadi man. Oke. Man itu apa? What is it? Man. Pria. Ya. Tapi ini disebut dengan general, ya, general. Oke. Nah, di sini ada nanti, ya, komponen analisisnya itu ada positif itu maksudnya right, ya, benar. Kalau negatif itu wrong, ya. Di sini men's, ya, it's categorized as human. Oke, right, ya, benar kan, pria itu masuk ke dalam kategori manusia, iya. Dari jenis kelaminnya, ya, pria itu adalah male, ya. Oke, benar, ya, ini true. Kemudian untuk men's di sini disebut dengan adult. Nah, adult, ya jelas, ya, kalau pria itu biasanya di sini udah dewasa, ya. Oke. Nah, ini disebut dengan, ya, tadi component analysis. Nah, ini dari kata word men's, ya, it breaking, ya, down, ya, breaking it down into the many categories. Nah, di men's, ya, kategorinya pria, ya, laki-laki, ya, dewasa, ya. Oke. Nah, ini, ya. Kita lihat berikutnya di sini, ya, ada kata boy. Nah, itu kebalikannya, ya, it's a contrary, ya, with the man, ya. Kalau man, ya, of course, ya, I think above age more than 15, ya, itu udah 15 tahun ke atas, ya, di sini, ya. Kemudian ada boy. Oke, kita lihat di sini boy, ya. Ini kan anak laki-laki, ya. Oke. It's categorized as human. Oke, ya, benar, ya. And then male, ya, marital statusnya atau jenis kelaminnya laki-laki, ya. Nah, kemudian ada adult. Nah, itu apakah boy itu masuk ke adult? No, ya, ini wrong, ya. Ini a negative, it means that, yaitu wrong, salah, ya. Jadi di sini kategorinya human, ya, male, oke, adult, no, oke. And then woman. Woman, ya, it's categorized as human, yes. Male, wrong, it should be female, ya. Jadi woman, ya, ini kategorinya masuk ke dalam kategori not male, ya, tapi female. Adult, yes, oke. Nah, girl, ya, human, oke. Male, wrong, ya. Adult, wrong. Nah, oke, disebut dengan komponen analysis, atau decomposition analysis, ya. One word in general, the word, ya, breaks down into the specific one, the specific meaning. Okay, the conclusions, it means that, ya, an obvious advantage of this approach is that it allows us to group entities into natural. Nah, di sini jelas sekali bahwa pendekatannya itu bisa secara, ya, berkelompok. Nah, ini secara apa? Umum, ya. Nah, kalau misalnya di sini, like for example, girl, human, girls, ya, females, ya, and then girls, kids. Nah, ini masuk ke dalam, ya, true semua, ya. Nah, kalau di sini ada penyangkalan bahwa untuk kategori, ya, untuk girls, ya, anak gadis, ya, yang masih kecil, ya, itu masuk ke dalam kategori itu, ya, human, okay, female, ya, not male, teenagers atau kid, ya, itu baru bisa dipahami, oke, secara umum itu pemahaman atau komponen analisis, ya, in general it makes sense, ya, itu bisa
makna itu dipahami, itu ya bisa diterima begitu. Oke, take for example, ya di sini ada classes had man and boy could be grouped together as human. Nah, di sini kita lihat man, boy. Nah, ini bisa kedua-duanya ya sebagai human, ya. And then ya, while man and woman could be put in class defined by the features human ya and adults. Nah, di sini kita lihat di sini ya. Kalau man and woman, nah, jadi semuanya masuk dalam kategori as human and adults ya, itu masuk ke dalam positif itu masuk dalam benar ya secara umum. Oke, di sini ya itu yang disebut dengan componential analysis atau decomposition analysis ya. From the general one ya, it can be separated into the specific one, but ya it must make sense ya. Jadi harus diterima secara logika yang benar ya. Kalau misalnya di sini man is female ya, nanti tertawa ya, masuk ke dalam kategori ya. Nah, kalau boy is female, nah nanti akan tertawa ya. Maksudnya secara make sense itu it is not true begitu ya. Pada kenyataannya itu masa boy itu perempuan ya. Nah, itu nanti ada interrogative sentence, tanda tanya ya kalau boynya perempuan di sini. Oke ya, from these explanations, I think is there any question, ada yang ditanyakan untuk satu pembahasan dulu di sini? It is clear? Jelas? Jelas Pak. Jelas ya. Oke. Nanti kalau ada after discuss nanti ya there is what is it assignment, nanti bisa ya memberi contoh seperti ini. Oke ya, kalau jelas. Oke, we continue to the next slide. Nah, if we have discussed about the competencies analysis, I think there are many kind of meaning ya. Tadi kalau dari perspektif dari words, nah ini ada dari nouns ya. Dari sini kita lihat dari verb meaning ya. Kalau tadi noun ya dalam kategori kata benda. Nah, sekarang ada component analysis has given its most impressive result in the study of the verb meaning. Nah, ini dari kata kerja. Ternyata kata kerja juga ada banyak maknanya ya, tapi di sini contohnya we just give the example from the word concept word go ya, kata kerja go di sini ya. A typical component of verb meaning is the concept go, which is associated with change of a very source. Nah, itu dari kata go itu nanti ada berbagai macam makna ya di sini yang bisa dipahami. Jadi tidak hanya misalnya go itu pergi saja, tetapi ada the intrinsic meaning ya. Nah, di sini if Paul ini know that ya this componential analysis, I think it is the same of the study of pragmatic ya. Jadi sama dengan mempelajari ilmu pragmatik atau tindak tutur ya. Nah, ini makna kata go itu tidak hanya lexical meaning saja pergi, tapi di sini ada intrinsic meaningnya. It depends on the sentence. What is the sentence that refers to? Ya, mengacu kepada apa kalimatnya di sini yang dijelaskan. Oke, kita lihat di sini ya, ada makna konsep dari kata go. Nah, yang pertama disebut ada positional change. Nah, perubahan secara ya posisi bentuk. Ya. Kemudian ada positional change. Nah, kepemilikan. Kemudian ada yang disebut identificational change. Nah, ada secara identifikasi ya. Dari makna kata go tersebut there are three ya meaning that we can understand. But if you want to understand about the word go, of course, we have to look at what is the sentence, from the word go, the concept, of the word go. Okay, take for example this here, Nah, ini contohnya yang pertama itu sebagai posisi, perubahan posisi.
Take for example, ya kita ganti misalnya di sini ya. Nugraha went to, Nugraha went from Majalaya ya to Ciwidey. Nah, di sini ada perubahan dari apa? The position of the persons ya. Move to one place ya and another place. Oke, kalau di sini lihat ya. Harvey ya went from Toronto to Winnipeg. Maksudnya apa di sini? Menjelaskan dari posisi ya keberadaan seseorang tersebut ya pada suatu tempat, kemudian dia ya moving ya dan berdiam di tempat yang lain ya. Nah, ini ya Harvey went from Toronto to Winnipeg ya. Nah, ini ya perginya itu dari Toronto menuju ke Winnipeg. Oke. Nah, ini dilihat dari verb go di sini ya. Konsep go itu adalah posisi perubahan ya. The person ya. To one place, go to one place ya to another place. Oke, the second one ya. Possessional change. Nah, ini perubahan dari tapi bukan moving ya dari one place to another place, tapi di sini sebagai kepemilikan. Arti go ini sebagai kepemilikan. Oke. The inheritance went to Marla. Apa ini inheritance ya? Nah, ini ya. Kalau tidak salah ini ya, misalnya apa? Harta kekayaan atau warisan. Nah, itu jatuhnya ke Marla ya. Nah, sekarang ya yang ini ya. The word is it the viral ya, viral news yaitu apa yang artis yaitu anaknya itu siapa itu kedua orang tua saling ini ya mau memiliki anak tersebut ya karena mungkin inheritance-nya itu banyak ya. Nah, kalau di sini ya masuk ke dalam possessional change. Jadi when to ini menjadi posesif ya. And the inheritance ya warisan atau kekayaan tersebut itu jatuh ke tangan Marla. Nah, di sini berbeda sekali ya. The concept go ya to the point A and B ya. Oke, nah tadi ada dua. Pertama, posisi ya kata go itu dari satu tempat ke tempat yang lain, dan yang kedua ini sebagai kalau kita lihat dalam misalnya what is it genitive case ya kasus kepemilikan, tapi di sini maknanya go itu kepemilikan ya. Kemudian ada identificational change. Nah, kita lihat di sini identificational change-nya di sini. Walter White went from being a high school chemistry teacher to being a drug lord. Di sini ya. Jadi dari apa? Identifikasi ya dari seseorang tadi di sini ya Walter White itu asalnya katanya di sini sekolahnya di sekolah apa? School chemistry. Ya, jurusan kimia ya kalau chemistry teacher ya guru ya. Tadinya dia itu seorang guru kimia ya. Kemudian ya menjadi ya tidak menjadi guru lagi jadi guru ini ya identifikasinya bukan sebagai teacher tapi di sini sebagai apa? Drug lords misalnya apa? Juragan ya juragan apoteker lah begitu ya. Jadi dia guru mungkin ya. Nah, ini ya mungkin guru itu ya biasa saja mungkin salary-nya dan dia mungkin berubah identifikasi atau sampingan bisa jadi ya sampingannya karena dia sebagai guru dan itu identificational chain-nya, tapi dia sendiri sebagai misalnya ya juragan ini ya apoteker atau toko ya posisinya. Satu sisi identifikasinya kalau di academic activities ya atau di school dia sebagai guru. Nah, tapi ketika di luar dari school activities dia sebagai ya big boss mungkin ya juragan begitu. Nah, di sini ada konsep go itu there are many kind of meaning ya. Tapi di sini ada 3, positional,
positional and identificational change. Okay, we see that the summary, despite their somewhat different sense, all three uses of the verb go have something in common that can be traced to the go component of their meaning. They typically occur with a phrase that denotes the entirety undergoing change. Nah, di sini ya, walaupun ya tadi maknanya katanya di sini berbeda, tapi di situ menggunakan kata kerja go ya. Nah, itu secara leksikal ya, itu tetap ya katanya itu ya go, tapi di sini ya as a meaning ya, itu sebagai concept of meaning itu nanti berbeda ya pemahaman maknanya. Oke. Nah, ini kalau Paus ini menyimak atau mengamati di sini pembahasan ini lebih kepada nanti pragmatic meaning ya. Nah, ini hampir sama ya dengan pragmatic meaning, tapi di sini masuk dalam konsep dalam semantik. Kalau di sini sekilas Paus jelas misalnya ya, kalau dalam pragmatik itu misalnya kata iya itu ya tidak bisa diidentifikasi apakah setuju ya atau tidak ya. Ini nanti tergantung dari ya speech act-nya, tindak tutur. Take for example misalnya ya, contohnya Nugraha after the class go to your hometown, your father called you right now. Nah, misalnya ada dijawab oleh Nugraha yes sir. Nah, dia itu apakah yang menerima atau tidak, itu nanti tergantung dari bisa dianalisis dari the sentence. Nah, itu kalau dari kata misalnya menjawab iya, tapi bisa dilihat juga dari what is it, the cycle perception ya, the sign of cycle of the person. Dilihat dari raut wajah, mimiknya. Kalau dia menjawabnya yes, nah itu terlihat ya berarti ya tersebut dia akan ya pergi, tapi yes sir, nah itu ada sedikit ya itu keberatan antara pergi dan tidak. Nah, itu seperti ya kalau konsep di sini, kalau ini konsep go ini jelas ya, ada positional change. Kalau tadi yang Paus dicontohkan untuk kata iya, yaitu dari pragmatic perception, itu tidak bisa dijelaskan secara rinci, itu harus dianalisis ya secara seksama. Okay, ya, from this information ya, this explanation of the word go. Okay, is there any question? Ada yang ditanyakan di sini, bisa dipahami? Halo? Halo Pak. Can you understand? Bisa dipahami? Bisa Pak. Oke ya, syukur ya bisa ya. Oke, ini slide-nya sedikit ya, tapi penjelasan yang lumayan lah ya. Oke. I think that if you understood okay, thank you very much. Okay, we continue to the next the next slide ya. Sepertinya hanya 3 saja ya, jangan banyak-banyak nanti bingung, terlalu banyak bingung ya, sedikit ya tidak bingung ya, mungkin sedikit saja. Nah, ini ada a fuzzy concept. Nah, apa ini fuzzy concept? Some concepts are not straightforward say. Nah, seperti tadi contohnya ya, bisa jadi yang tadi Paul jelaskan ya tadi ya, menjawabnya iya. Nah, ada yang iya. Nah, itu right to the point ya, secara langsung. Nah, ini for example, the word, kalau di sini ada kata rich ya, fuzzy concept. Ini konsep yang tidak bisa dipahami atau masih bingung ya memaknainya ya. Jadi seperti ambigu ya, apakah ya itu benar ya, tadi misalnya mau berangkat atau tidak ya, tapi jawabannya kok seperti itu, iyanya seperti terpaksa. Nah, kalau di sini ada kata ya, the wordnya rich. Nah, itu kata rich ya. Nah, ini secara leksikal meaning itu artinya kaya ya. Nah, tapi kita lihat di sini, how much does one have to be called rich? Nah, seberapa ya, seberapa banyak di sini ya apabila seorang itu disebut kaya. Nah, apakah memiliki uang, katanya di sini 500,000 pound, itu disebut dia kaya
atau 800,000 atau a million, ya. Nah, di sini tidak bisa dijelaskan secara pasti. Ya, di sini it could be, bisa saja misalnya seorang anak kecil, ya, dia memiliki uang 2.000. Wah, it could be rich for him, ya, for the boy, because it's very happy for him, to get 2,000 rupiahs. Why? Because he can buy sweet candies, nah itu sebatas kebahagiaan dia itu bisa membeli permen kesukaannya. Nah, itu bisa disebutkan rich, yaitu untuk kategoris boy. Nah, tapi di sini we can we can judge of the person, if he rich or not, nah, itu tidak bisa dihakimi, kita menentukan dia itu kaya karena memiliki uang, tidak bisa, seperti itu. Jadi di sini yang disebut dengan ada a fuzzy concept di sini. Oke, di sini, is there any figure that we can give the word so precise that a person who is sold by just 5 pence would not call rich? Nah, itu ada juga katanya dia hanya memiliki 5 pound sterling, uang recehan, kalau di sini dalam bahasa Inggris. Nah, itu tidak bisa disebut kaya karena ini kebutuhannya lebih dari lebih dari 5 pence. Nah, ini kemudian ada ketika while one could miss out being on a member of parliament by 5 votes, it doesn't seem possible to miss out on being rich by just 5 pence. Ya, di sini jelas sekali, misalnya anggota dewan, yaitu dia tidak menganggap 5 pence itu banyak atau kaya, tapi ini tergantung tadi dari konteks, kaya itu seperti apa, arti kaya itu seperti apa, depends on the persons. Nah, di sini yang disebut dengan fuzzy concepts, Nah, di sini where some people really qualify as rich and other do not, and infinitely large number of people fall into the unclear area at the borderlines of the concept, and just not possible to say definitely whether or not they count as rich. Nah, tadi Pak Ustaz jelaskan, dari kata fuzzy concept di sini, satu kata tersebut tidak bisa dipastikan bahwa itu benar menurut seseorang dan tidak bisa dikatakan benar menurut yang lainnya. For example, tadi sudah ada kata rich, di sini. Misalnya ada poor, ada kata poor. Miskin itu tidak, misalnya oh they are poor persons, because they cannot a place for living, they cannot food to be eaten, nah itu. Nah, mungkin perspektif kita melihat misalnya seseorang, misalnya what is it, beggar, misalnya seorang beggar, peminta-minta. Nah, itu memang the real situation, dia tidak memiliki tempat tinggal, makan saja, misalnya it's hard for them, for their family. Nah, itu bisa dilihat secara what is it, factual, in their daily life. Itu secara nyata terlihat, misalnya, nah itu memang benar-benar disebut dengan poor family atau poor person. Nah, tetapi mungkin dari perspektif lain, kalau misalnya mereka yang sama, misalnya a beggar itu sama, mereka mungkin tidak menyebutkan mereka poor, karena mereka masih berusaha untuk mencari makan, walaupun meminta-minta. Nah, itu dari konsep seseorang tidak bisa disamakan pemahamannya dengan konsep yang lainnya, Oke, yang disebut dengan fuzzy concept, Oke, many linguistics believe that this type of fuzziness prefers the human conceptual system. Nah, ini intinya, jadi tergantung dari conceptual system, sistem dari pemahaman dari seseorang tersebut. Misalnya di sini, someone who has a motorbike, vehicles, and big house
Okay, he can say that he is rich, but it can be, it cannot be, uh, it cannot be what is it, same, it is not same, for the person that uh, he doesn't he doesn't has anything, he just what is it, he has just a motor bike. Nah, ini misalnya tadi contohnya seseorang tadi yang memiliki berbagai macam kendaraan, yang ini hanya one motorbike, but this person he feels that I'm a rich person because thanks to God that I can use my motorcycle to go anywhere, and then the most important thing that I am very healthy right now. Nah, itu berbeda kan konsep dari seseorang tadi misalnya merasa kaya dengan memiliki hanya one motor bike, dan yang lain memiliki many kind of vehicles. Nah, itu konsep yang disebut dengan fuzzy konsep. Jadi di sini tidak bisa disamakan. Kata tersebut tadi rich, nah itu berbeda-beda dari pandangan seseorang. Nah, itu seseorang mengatakan, saya tidak memiliki apa-apa dan saya bisa berjalan kaki. I go on foot to my campus. I'm rich person because I'm healthy, because I don't have I don't have tidak ada, I don't owe to everyone, that I don't owe money from bank. Nah, itu misalnya dia tidak memiliki apa, tapi dia merasa kaya karena tidak memiliki, misalnya tidak memiliki hutang dan sebagainya, dan dia merasa sehat begitu. Jadi konsep dari one person to another person, it can be same, tidak bisa disamakan, can be, it is not same one person to another person. Oke. Nah, ini contohnya. Nah, ini sorry itu ada graded membership, lexical decision. Nah, ini kita hanya pada 3 points. The first that we discuss about componential analysis, and then componential analysis, and then the example analysis from the component composition, semantic feature, composition for men, woman, boy, and girl, and then the componential analysis, the manifestation of the concept goal, and the last one fuzzy concept. From these 3 explanations, that I think that enough for Husni to explain. The most important thing that you can understand what about Husni explanation, what was explanation of this subject study. Okay, is there any question? Ada yang ditanyakan dari 3 pembahasan tadi? Mengenai pembahasan pertama, Pak. Ya, silakan. Kalau contoh lainnya seperti apa ya, Pak? Yang componential analysis Oke, humans. Nah, nanti bisa dibuat misalnya di sini misalnya unggas apa namanya apa usahanya, misalnya kan ada duck. Nah, misalnya contoh duck masuk ke dalam kategori bebek duck. Nah, nanti ada misalnya apakah misalnya ada misalnya chicken ada goose. Nah, nanti apakah masuk ke dalam unggas tersebut misalnya kalau di sini kan contohnya man, boy, woman, girl. Nanti bisa dalam, tidak hanya dari human, tapi bisa misalnya animals. Oke, misalnya ada take for example a carnivora. Kan ada pemakan daging Oke, nanti ada chicken, ada lion. Nah, itu kan chicken itu kan bukan pemakan daging nanti dibuat dalam not itu negatif itu menyangkal.
Tapi misalnya lion, ya singa seperti itu. Apalagi ya misalnya tiger dan sebagainya, itu bisa untuk contohnya ya yang di sini komponen analisisnya. Ini hanya contoh ya from the human being. Itu bisa masuk kategori misalnya dari stone, ya misalnya apa, masuk ke dalam what is it, jewelry, ya perhiasan, atau misalnya ke dalam yang berharga, priceless jewelry, diamond, ya misalnya apalagi ya, intan, atau misalnya stone, ya batu, misalnya white stone, batu putih itu berharga tidak. Nah itu bisa dalam kategori misalnya positif atau negatif. Nah itu contohnya banyak sekali sebenarnya ya. Oke. Siapa? Terima kasih. Ya, the other students yang lain ada tidak? Halo? Nurmala, ada Nurmala? Fauzia, ini kemana ini? Hadir. Oke, ada yang ditanyakan tidak? Tidak Pak, cukup. Cukup ya, oke ya. Sini berarti Pak Husni anggap ya, yang tidak menjawab itu ada dua ya pemaknaannya, ada yang paham dan tidak. Tapi di sini ada sudah menjawab dua, dianggap perwakilannya sudah paham ya. Oke, nah, oke berikutnya nanti for the next meeting ya, untuk pertemuan berikutnya we do asynchronous meeting about ya. Nah nanti Anda coba ya, nanti give some example about the conceptual ya analysis, boleh ya. Tadi contohnya mau misalnya apa saja, misalnya perfume ya, bentuk-bentuk parfum itu apa ya misalnya. Nah nanti misalnya sanitizer masuk ke parfum tidak, nah itu ya bisa negatif atau banyak contohnya seperti itu ya. Jadi component analysis, kemudian nanti ada konsep apa jadi the word concept of ya, misalnya verb ya, kata kerja tadi verb, misalnya kata go ya, tadi go tadi bisa buat contoh yang lainnya ya, dengan mengacu kepada tadi yang tiga ya penjelasan ya, dari positional, ada identificational tadi ya. Oke, kemudian yang terakhir ada fuzzy concept. Nah tadi ada kata reach ya, nah, ini buat contoh ya. Nah buat contoh Anda silakan buat contohnya, misalnya mau apa contohnya ya, misalnya tadi kan kata rich. Nah itu rich itu tergantung dari pemahaman nanti seseorang. Ada yang mengatakan rich hanya memiliki uang misalnya hanya 2000 ya, misalnya untuk anak-anak. Tapi kalau untuk orang yang misalnya mereka di parlemen, atau 2000 itu apa artinya ya, begitu. Oke, jadi ada three example with your own understanding ya. Jadi buat dengan pemahaman Anda sendiri. Nah di sini dilihat nanti pola pikir Anda itu menjelaskannya bagaimana. Ini melatih untuk ya to give your logic ya, to explain ya your understanding ya into sentences. Nah jadi di sini ya Anda membuat tadi 3 contoh tadi ya, itu kan sudah ada contohnya. Nanti Pak Husni berikan ini ya di di WLMS atau nanti di grup ya, ini PPT-nya. Nah, jadi untuk minggu depan hanya dalam bentuk assignment ya, tapi harus